Jadi saudaraku, dimanapun Anda berada, seluruh wilayah Nusantara, kita baru sedikit dapat bocoran ya dari Om Tato tadi, terus digambarkan juga oleh Ketum FKPPAI, Bapak Muslius Regar, bahwa keluarga besar FKPPAI di dalamnya bukan hanya berisi orang-orang spiritual dan supranatural, tapi terdiri juga dari kalangan-kalangan akademisi dan juga dari kalangan profesional medis gitu. Jadi luar biasa. Makanya saudaraku, jangan khawatir kalau Anda punya kepentingan dan kebutuhan, baik itu dari segi kesehatan medis dan non medis, silakan cari para praktisi, para pelaku penyembuh alternatif dan supranatural di dalam keluarga besar FKPFPAI. Ya kalau tadi saya baru berbincang dengan Om Tato, itu udah menarik sekali ya, Medan. Tapi masih banyak ini cerita tentang Medan. Ini Medan luar biasa menarik. Nah, bagaimana kalau kita dengarkan cerita tentang Sumatera Selatan, Palembang? Di sini ada Bapak Dr. Husni Tamrin SHMH. Kalau dilihat dari titelnya luar biasa ini, ya kan? Pakar hukum, sarjana psikologi juga tentang hukum ya, luar biasa. Dan beliau adalah salah satu keluarga besar FKPPAI. Nah tadi sudah digambarkan oleh Pak Ketum bahwa Pak Dr. Husni Tamrin ini, atau nama kerennya Mbah Semar ya, itu salah satu pendiri dari FKPPAI Sumatera Selatan. Mbah Semar, tolong cerita sedikit dong. Ya, terima kasih. Pak Andi, saya di FKPPAI ini sebetulnya junior dari dari Suhu sama Kisawung. Jadi pengenalan saya terhadap FKPPAI ini termasuk telat sebetulnya, karena kondisi di Sumsel itu untuk para praktisi supranatural itu agak lebih tertutup. Dia memiliki sebuah kultur yang agak lebih privat dan dia menutup keberadaannya. Kemudian sudah ada beberapa waktu itu, saya mengetahui FKPPAI ini 2006. Tapi jadi anggota 2008 kalau nggak salah. 2008. FKPPAI Sumsel itu 2015 ya. 2015. Nah, jadi sebelum FKPPAI Sumsel itu dibentuk di Sumsel, itu sudah ada komunitas-komunitas lokal, itu Pak Andi. Jadi komunitas-komunitas lokal itu sebetulnya hanya anggotanya hanya eksklusif dari perguruan. Nah, jadi satu perguruan dia membuat komunitas. Walaupun namanya seperti umum, misalnya seperti paguyuban tetapi isinya itu sebetulnya hanya komunitas mereka. Jadi tidak sangat-sangat general seperti FKPPAI. Sehingga ketika FKPPAI masuk, banyak sekali orang-orang itu yang agak melihat-lihat dulu, Pak Andi. 2015 itu kita mulai saat itu dengan seminar kalau nggak salah ya, Saung ya, dengan seminar dengan tema supranatural menghadapi modernisasi, globalisasi. Jadi kita coba angkat saat itu sebetulnya supranatural ini apakah masih bisa eksis untuk menghadapi perubahan zaman. Saat itu alhamdulillah kita undang yang ahli menghitung astronomi, Pak Asun. Kemudian kita undang Kisawung untuk berbicara soal pengasihan dan tenaga dalam saat itu. Kemudian Suam Tato juga kita undang soal Melayu saat itu ya, mantra Melayu. Semuanya kita kolaborasi untuk menghadapi fenomena-fenomena perkembangan zaman. Antusiasnya alhamdulillah lumayan besar, bahkan bisa saya bilang itu adalah seminar pertama di Sumsel yang mengangkat secara terang-terangan mengenai supranatural. Animonya banyak dan dari komunitas-komunitas itu pun kumpul waktu itu. Nah itulah mulai gong awal. Nah,
melihat adanya sebuah keguyupan yang timbul, saya berbicara dengan pengurus pusat FKPPAI apakah ada kesempatan peluang untuk kita membangun sebuah kebersamaan yang lebih besar di Sumsel melalui wadah FKPPAI, melalui Pak Isawung saat itu dibentuklah FKPPAI Sumatera Selatan. Dan saat itu dipimpin oleh Pak Hang Salahuddin. Udah jalan sampai sekarang. Nah, itulah awal. Setelah itu tumbuh, komunitas-komunitas itu bergabung di FKPPAI, itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan budaya, kemudian pengobatan-pengobatan yang bentuknya bantuan kepada masyarakat, bakti sosial. Kemudian juga yang bersifat ketika berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Nah, itu bergulir. Memang sebagaimana organisasi ada fluktuasi naik turun, tetapi saya lihat sampai sekarang konsisten. FKPPAI Sumsel berjalan seperti itu, Pak Andi. Oke, Mbak Semar. Jadi ternyata Sumatera Selatan lebih menarik lagi ya. Istilah pepatah itu mulai dari tak kenal sampai muncul rasa sayang, ya kan? Jadi dari tak kenal dulu, lama-lama karena mereka tertarik jadi muncul rasa sayang. Artinya antusias masyarakat juga begitu tinggi juga di Sumatera Selatan. Saya tahu Ketua DPD Sumatera Selatan Hang Salahuddin, beliau kegiatan di mal-mal di Palembang ya, terus di hotel-hotel. Beliau eksis sekali dan alhamdulillah sampai saat ini masih beliau menjadi Ketua DPD FKPPAI Sumatera Selatan. Nanti saya akan gali lagi lebih dalam Mbak Semar ya. Saya tambahkan sedikit. Ya silakan. Jadi untuk menambahkan keterangan dari Mbak Semar tadi, waktu itu saya memang diundang secara khusus oleh beliau datang ke Palembang. Jadi saya waktu itu juga bersama ada Wong Zul ya, Wong Zul dan Hang Salahuddin. Kegiatan ini diliput oleh Sky TV. Saya meminta Mbak Semar untuk memberikan penjelasan tentang acara yang diadakan di Palembang, akhirnya menarik minat komunitas spiritual di sana. Yang waktu sebelum FK berdiri di Palembang itu sudah ada PPS namanya itu, ya Persatuan Paranormal Sriwijaya, ya itu. Kemudian berdirilah FKPPAI berkat dukungan Mbah Semar dan komunitas Mbah Semar. Dari beliau ini sebetulnya ya pemangku adat di Palembang. Dulu pernah melantik Raja Palembang, Sultan. Ya. Nah, itu mungkin sekedar saya berikan penjelasan sedikit. Iya, itu tadi tambahan dari Ketua Umum FKPPAI Ki Saung Rasa dan sedikit ya seputar FKPPAI Sumatera Selatan. Mbak Semar siap-siap nanti, namun sebelumnya saya akan kembali ke Om Tato dulu ya. Ini Sumatera Utara nih luar biasa, ini menarik sekali. Jadi Om Tato, tadi kita baru berbicara tentang cikal bakal berdirinya FKPPAI di Sumatera Utara. Mulai dari Korwil ya sampai menjadi DPD FKPPAI. Waktu itu masih forum komunikasi dan berikutnya beralih ke forum keluarga. Nah, di dalam FKPPAI sendiri, Om Tato juga dikenal sebagai salah satu praktisi. Kira-kira apa yang dikerjakan Om Tato ini? Di dunia praktisi supernatural atau spiritual atau medis atau non medis kah? Ya, saya memang berpraktek ya. Saya memang berpraktek. Ya, saya lupa sebetulnya dari tahun berapa. Ya, jadi sebelum bergabung di FKPPAI, jadi mungkin saya nggak ingat. Ya, kebetulan memang kita budaya turunan. Ya, bapak saya walau
militer, tapi beliau juga mengobati orang. Nenek saya mengobati orang, jadi mungkin ada turunan seperti itu. Keturunannya. Nah, jadi sejak kapan saya agak-agak, karena saya dari zaman sekolah gitu ya, dari zaman sekolah sampai saya nggak bisa ingat sejak kapan. Jadi sampai saat ini saya berpraktek memang, berpraktek. Saat ini kita juga mungkin lebih ke kehendak masyarakat ya, masyarakat yang artinya menjadikan dunia keparanormalan dan penyembuh alternatif ini lebih mampu diterima. Apalagi kan ketika saat ini kan Ketua Umum FKPPA itu Ki Saung, beliau adalah orang yang mungkin kalau saya ingat dari mungkin tahun awal-awal 2000-an tempat saya sharing sebetulnya, tempat saya komunikasi ya, sama juga mungkin Mbah Semar ya. Saat itu mungkin kita ada satu forsup namanya Forum Supranatural ya, Kaskus ya, jadi intens ya. Ini FKPPAI saya punya harapan besar dan yakin besar FKPPAI di tangan Ki Saung karena Ki Saung ini ketika kita tadi katakan hubungan dengan praktek, kita banyak yang praktek tapi kemudian tidak mampu menggali khasanah keilmuan dunia tradisi ini. Ki Saung salah satu mungkin sampel untuk dunia pengobatan alternatif dan keparanormalan yang mampu terus menggali. Beliau adalah gudang keilmuan Indonesia. Beliau paham keilmuan yang ada dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Dan kemudian keilmuan yang berbasis hikmah misalnya dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya FKPPAI punya harapan besar dipimpin oleh orang yang paham betul. Yang paham betul dunia keparanormalan dan penyembuh alternatif, bukan gadungan, bukan sulap-sulap, tapi murni memahami khasanah tradisi itu tadi. Ya, jadi persoalannya ketika kita kadang dikritik atau bukan malah lebih pedas, difitnah oleh ada mungkin personal, nggak banyak friksi ini, just friksi saja, karena ada juga muncul tidak banyak, tapi friksi juga. Yang memang sebetulnya tukang sulap yang jadi paranormal. Mungkin paranormal gadungan. Just friksi saja, mungkin bisa hitungan jari saja di Indonesia. Tapi ini mengganggu. Inilah hadirnya FKPPAI yang memang dipimpin oleh orang yang paham. Ya. Jadi mungkin secara birokrasi, kita boleh jadi kurang kita semuanya karena ini adalah organisasi, ya tak ada gading yang tak retak kata orang Sumatera. Ya, jadi yang retaknya ini tadi jadi seni dia. Jadi tak perlu ditambal. Biarkan saja retak karena itu adalah seninya. Ya, jadi FKPPAI dengan kehadiran ketua umum yang memang benar-benar paham, paham dunia khasanah keparanormalan dan pengobatan alternatif ini tadi, ini bakal besar, bakal menaungi seluruh praktisi, ya, yang artinya bisa menerima seluruh khasanah itu bisa diterima. Nah, makanya saya lebih optimis, secara pribadi juga optimis. Kalau kemarin mungkin ada beberapa yang meragukan kita, ya, menganggap kita mungkin ada sebagian yang menganggap kita mungkin musyrik, bisa saja kan? Ada yang mungkin menganggap kita tidak rasional, bisa saja kan? Atau mungkin ada yang menganggap kita mengada-ngada mungkin. Ya, saya belum dengar, tapi mana tahu ada yang menganggap mengada-ngada. Iya, sebentar, Om Tato. Jadi memang banyak pendapat di tengah-tengah masyarakat kalau kita ikutin ya. Tapi apa istilahnya fenomena
kalau orang sering sebut fenomena bahwa pendapat-pendapat umum itu mau tidak mau memang ada hal-hal yang di luar dari prediksi kita dan juga di luar dari animo masyarakat secara umum. Artinya pendapat-pendapat yang seperti ini sebenarnya nggak banyak, ya kan? Sebenarnya nggak banyak karena kalau saya bilang ini karena mereka belum tahu. Karena mereka belum tahu muncullah statement yang nggak pas lah kalau istilahnya anak muda sekarang. Termasuk belakangan ini kita dengarkan informasi tentang adanya bahwa istilah dukun, ya kan? Ada salah satu yang menyebutkan itu. Padahal istilah dukun itu dari dulu, Om Toto juga sudah ngomongin tadi ya. Dulu namanya dukun, cuma belakangan paranormal. Istilah dukun gitu. Saya justru kalau ditanya, apakah istilah dukun itu harus dihapus? Tidak. Ya, istilah dukun itu istilah yang paling mulia. Betul. Jadi sampai saat ini di wilayah saya dukun itu kan tumbuh berkembang. Ya, ada dukun patah, dukun beranak, ya bahkan nanti ada sebuah ini historical approach, pendekatan sejarah. Di beberapa tempat di Indonesia itu akademi kebidanan itu pertama kali justru namanya Sekolah Tinggi Dukun Beranak. Ya. Sudah ada ya? Udah awal sebelum adanya akademi kebidanan namanya, jadi nggak usah kalau ada personal yang menafikan istilah-istilah ini istilah dan ini ada di kamus. Jadi jangan persoalkan merusak kasanah dan lalu kemudian kita latah kemudian anti pada sebuah istilah. Ya kan? Sekolah. Jadi kalau bicara tabib pertama kali ketika Stovia ya berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya itu namanya Sekolah Tinggi Ketabiban Indonesia. Loh, lalu kemudian kita geli dengan istilah-istilah itu tidak. Ya. Justru ilmiah. Kan itu. Oke. Sebentar Om Toto. Ini jadi lebih menarik lagi. Kalau tadi saya hanya tergelitik dengan istilah dukun yang katanya dukun tuh apalah gitu ya. Padahal ya terus terang saja dulu saya lahir juga lewat dukun. Jadi dibantu dengan dukun beranak. Dan dulu memang semuanya disebut dukun. Orang sakit ada dukun ini ya, dukun anak demam, kalau demam sumeng kalau dulu orang bilang. Terus kalau orang jatuh patah tulang ya dukun urut, patah tulang spesial. Dan dulu semuanya dukun. Nah ini kan cuma perbedaan bahasa aja. Nah kalau sekarang kan kita sebut dengan paranormal, ya kan? Padahal cikal bakal dari bahasa itu adalah dukun sumbernya. Nah luar biasa. Ditambah lagi ini saya baru dengar ini bahwa sebelum dunia kedokteran ada akademi kedokteran, dulu sudah ada apa istilahnya akademi ketabiban. Nah ini luar biasa. Jadi saudaraku semuanya, ini wawasan kita semuanya ya, bahwa keilmuan tentang supranatural dan spiritual itu memang sudah ada dari dulu. Dan ternyata di dunia medis pun istilah-istilah ini dulu sudah dipakai. Jadi luar biasa. Ini semakin menarik. Tapi ditahan dulu Om Tato, saya pengen ke Mbah Semar dulu. Nah ini kalau Mbah Semar Wong Ketua Palembang ini ya. Jadi Mbah Semar, saya pengen sedikit cerita tadi dari Mbah Semar bahwa Mbah Semar awal cikal bakalnya berdiri FKPPAI, beliau masih di Sumatera Selatan dan sekarang sudah hijrah di Jakarta. Mungkin bisa diceritakan sedikit berkaitan dengan spiritual FKPPAI yang jelas dari Sumatera Selatan ke pusat. Silakan sedikit bocorannya Mbak Semar. Soal organisasinya ini Pak Andi. Organisasinya. Jadi kalau di FKPAI Sumsel waktu itu yang diketuai oleh Pak Hang Salahuddin, saya di situ Dewan Pakar. Jadi karena ada kesibukan di pekerjaan, jadi kita membackup Pak Hang secara tidak bisa langsung.
Jadi kita khawatir tidak bisa maksimal. Dukungan kita berikan penuh dari semua komunitas. Kemudian kita pindah ke karena pekerjaan juga pindah ke Jakarta. Kemudian dipercaya oleh pengurus untuk menjadi pengurus di DPP Pusat FKPPAI ini, Pak Andi itu. Iya. Oke, Mbak Semar. Dari segi organisasi, Mbak Semar kan sudah eksis dan sangat berjasa atas keberadaan FKPPAI mulai dari Sumatera Selatan dan sampai ke pusat. Juga tenaga dari Mbak Semar dibutuhkan oleh DPP. Nah sekarang masuk di dalam kepengurusan DPP FKPPAI Pusat. Nah di sini selain di organisasi, Mbah Semar juga melakukan praktek-praktek di dalam praktisi. Oh ya, kalau di Palembang dulu Pak Andi saya ada praktek Pak Andi. Iya. Jujur saya buka praktek, tapi itu terakhir-terakhir. Karena karena adanya FKPPAI perlu suatu tempat kumpul, kemudian juga komunitas kawan-kawan juga perlu tempat kumpul. Akhirnya beberapa kawan kita ajak untuk membuka praktek. Itu juga sebagai tempat kita menjalin silaturahmi. Tapi di awal-awal sebagaimana Pak Suam Tato sampaikan bahwa kita karena turun-menurun Pak Andi, kita lupa awal mula kita terjun atau menyukai supranatural ini. Semuanya terjadi begitu saja. Jadi mengalir dari darah kakek-kakek sampai orang tua, kemudian kita jalani. Ditambahi dengan pengetahuan kita di dunia akademisi, itu banyak hal-hal yang sebetulnya kita temukan jawabannya ketika kita belajar di bangku sekolah. Jadi fenomena-fenomena yang dijelaskan, yang disampaikan dalam bahasa-bahasa dukun tadi, ketika kita masuk ke bangku sekolah, seperti yang Pak Suam Tato sampaikan, sebetulnya hanya perbedaan dalam menggunakan diksi. Jadi bahasa-bahasa orang bilang ada bahasa keren. Jadi ketika kita tidak menggunakan bahasa keren, orang anggap kita tidak update atau ilmunya ketinggalan. Padahal sebagaimana disampaikan Om Tato tadi, sebetulnya hanya masalah bahasa. Itu disampaikan oleh orang-orang dahulu dengan bahasa kearifan masa itu. Dan kemudian sebetulnya menjadi salah satu tanggung jawab bagi praktisi sekarang, seiring dengan perkembangan zaman untuk bisa menjelaskan fenomena itu dengan bahasa yang lebih kekinian sebetulnya Pak Andi. Jadi kembali soal saya praktek dulu, tapi di Jakarta belum ada kesempatan Pak Andi. Oke, Mbak Semar luar biasa.